Itu bagaimana pendapat Bang Jo masalah itu, siapa itu ya? Ini siapa namanya, Abu Janda ya. Dan Bang Jo lihatlah, Islam tuh kadang munafiknya bukan main. Kalau sesama mereka saja mereka munafik. Jadi kitab mereka itu mereka tafsirkan seenak-enaknya mereka aja. Nah, makanya itu terbawa juga dengan Bang Ju. Bahkan Bang Ju menafsirkan kitab orang seenaknya dewe. Bang Ju mengatakan Paulus menuduh Yesus mati terkutuk. Itu bukan tuduhan, karena memang ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, karena saya dan Bang Ju, karena kita semua, supaya kebenaran supaya kita memiliki dia dijadikan kutuk karena kita, karena ada tertulis terkutuklah orang yang tidak taat melakukan salah satu hukum Taurat. Hanya Yesus yang mampu melakukan seluruh hukum Taurat itu dengan sempurna. Makanya dia bisa membebaskan kita dari kutuk. Bahkan dia mau mati terkutuk karena kita. Itu bukan tuduhan, itu pemberi informasi, diinformasikan oleh Paulus. Kenapa jadinya bawa-bawa saya, Pak? Bapak aja, Bapak yang menyembah Yesus, kok bawa-bawa saya, gimana sih? Ada tertulis, ya, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yang mengutuk ini siapa, Pak Baut? Siapa yang mengutuk? Ya, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan Anda, nah inilah yang saya katakan. Anda itu menjadi murtad bukan karena ilmu. Di dalam kitabnya Bani Israel, Pak Baut, Keluaran 22 nomor 28, itu ada larangan mengutuk Allah. Begitu juga mengutuk utusan Allah. Sementara Paulus, pendiri agama Anda, itu mengajarkan untuk menerangkan kemudian bahwa Yesus itu terkutuk. Ayo Pak, ya, yang jujur, siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Kalau ini disebut radikal, bagaimana dengan ajaran Paulus yang menuduh Yesus itu orang yang mati terkutuk? Gimana itu Pak Baut? Bawa saya, karena kan Bang Jul kan orangnya nyinyir gitu loh ya kan. Nyinyir dengan agama orang, sok tahu dengan keyakinan orang, memaksakan keyakinan orang maunya seperti yang Bang Jul mau gitu kan, enggak juga. Jadi siapa yang Tuhan melarang mengutuk? Ya siapa yang mengutuk Tuhan? Siapa yang mengutuk Allah? Kan tidak ada. Tetapi ada kan di ayat tercatat terkutuklah orang yang mati di tiang kayu salib. Dan itu yang dijelaskan oleh Paulus. Karena dia yang benar, Yesus yang benar untuk orang yang tidak benar. Bahkan dia setia sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bang Ju baca di Filipi 2 ayat 11. Apa di situ dikatakan? Dia mulailah di Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Dia walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu seperti milik yang harus dipertahankan. Tetapi Yesus mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan manusia dia belajar taat, bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan mengaku Yesus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Jadi siapa yang mengutuk Yesus? Yesus yang mulia itu merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib, mati terkutuk. Bukan karena dia manusia terkutuk,
dia manusia suci. Dia manusia yang tidak mengenal dosa. Dijadikan dosa apa? Untuk manusia, supaya manusia berdosa dibenarkan oleh dia. Itulah yang ingin disampaikan Yesus. Percayalah kepadaku, aku bisa mampu memberi hidup yang kekal kepadamu. Jadi percayakah engkau akan ini? Di Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu nggak percaya, ya kamu mati dalam dosamu. Kalau Bang Jul nggak percaya, ya maju mati, mampus dalam dosa. Saya percaya Bang Jul tidak akan mampu melewati titan semakin, apalagi di rambut sebelah 7. Mana mungkin Bang Jul bisa melewatinya? Orang. Loh, kok Bapak mengatakan saya nyinyir dengan agama orang? Aneh Bapak ini. Agama saya menerangkan tidak ada Tuhan selain Allah. Datang agama Anda mengambil kata Allah dan menuangkan manusia kemudian. Lucu Bapak ini. Ajaran agama Anda yang nyinyir terhadap ajaran agama Islam. Gimana sih Pak Baut? Sekarang kalau Anda berbicara mengenai Islam, ada nggak di dalam agama, di kitab Anda tentang Islam? Anda berbicara mengenai Rasul Muhammad SAW, ada nggak dalam kitab Anda tentang Nabi Muhammad SAW? Kalau di kitab saya ada tentang agama Anda. Siapa suruh menyembah manusia? Kan gitu Pak Baut. Sekarang Anda mengatakan saya nyinyir. Mana ada? Saya itu patroli dari grup ke grup, ya, memantau kalian yang suka menghujat. Gimana sih Pak Baut ini? Buktinya agama Anda menghujat kepada Nabi Isa atau Nabi Yesus. Orang yang datang kemudian membacakan hukum, mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada Bani Israel, Anda katakan terkutuk di tiang salib. Lalu kemudian cara Anda untuk menyesatkan apa? Ada tertulis. Emang ada tertulis. Justru itu yang saya tanya. Siapa yang mengajarkan? Yesus yang diurapi Tuhan itu terkutuk. Siapa yang ngajarin Bapak? Ayo. Siapa yang mengajarin Bapak? Yesus yang datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Justru terkutuk di tiang salib. Yang ngajarin Bapak itu sopo, Pak Baut? Jawab dong. Jangan memelintir ke sana kemari. Ya biar saya ajarin. Gitu loh Pak Baut. Anda mengatakan tadi Habib Bahar, ya, terkutuk dan seterusnya, mengutuk orang dan seterusnya. Lah, pendiri agama Anda mengutuk Tuhan Anda gimana sih? Coba Anda jelaskan tuh. Galatia 3 nomor 13 itu surat-surat siapa tuh? Firman Tuhan atau suratnya siapa itu? Coba, siapa yang mengatakan Yesus itu terkutuk, Pak? Kalau di Al-Quran itu, Yesus itu Nabiullah, Yesus itu Rasulullah. Sangat dimuliakan. Loh, di kitab Anda kok dikutuk? Gimana sih? Hanya harus dijawab panjang lebar. Ya, nggak perlu lah. Kan postingan video itu saja sudah menunjukkan bagaimana munafiknya Islam itu kan. Dia seenaknya saja menafsirkan kitab sucinya. Karena agama diakal-akalin, kitab sucinya diakal-akalin. Supaya sesuai dengan akal mereka. Nggak usah petantang petenteng nuduh kitab suci umat Islam. Sekarang kitab suci mana? Kitab suci agama mana yang mengutuk Yesus? Itu aja dulu. Ayo, siapa yang mengutuk Yesus Pak Daud? Coba jujur. Ada aja nuduh-nuduh. Agama Bapak yang menghujat Yesus, yang mengutuk Yesus siapa? Ada tertulis. Yang tertulis itu yang nulis siapa? Jawab dong Pak Baut. Jangan licik lah Anda ini, ya. Saya tunggu jawaban jujur Anda, silakan. Jadi Pak Baut tidak usah jualan obat ya. Saya tanya kepada Anda, di kitab Anda itu yang mengutus Yesus itu siapa? Kalau Allah di kitab Anda, dia terangkan, inilah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus itu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kok bisa menjadi terkutuk? Siapa yang kutuk dia Pak Baut? Siapa? Yang jujur, ayo jawab. Ya jawab, siapa yang mengutuk Yesus? Ayo jawablah Nek. Jujur kamu. Ya, saya mau ngetes kejujuran kamu. Kisah Rasul 9 ayat 15 ya, tak bacain ya kakek ya, minta ampun deh. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Alat pilihanku, Tuhan yang memilih langsung. Tuhan berfirman kepada Ananias, oke?
Kemudian lanjut, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang dia harus tanggung oleh karena namaku. Kenapa Paulus dipilih? Karena Paulus adalah seorang yang sangat militan. Dia seorang yang sangat fokus dalam pelayanannya. Makanya Tuhan memilih dia untuk menjadi martir bagi orang-orang yang di luar bangsa Israel dan juga orang-orang orang pemimpin-pemimpin di bangsa Israel, karena menghadapi para pemimpin, para ahli Taurat itu tidak gampang. Sementara Paulus sendiri adalah seorang ahli Taurat itu sendiri. Oke, thank you. Hai, Mbak Herni, Kisah Rasul 9 itu firman Tuhan atau karangan asisten Paulus? Yang jujur, apakah Yesus mengenal kisah para rasul? Jawab. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, kalau Yesus itu dikasihi oleh Allah, lalu siapa yang mengutuknya? Jawab. Itu pernyataan Yesus, firman Tuhan. Kamu nggak ngerti ya? Firman Tuhan. Kenapa dikatakan firman Tuhan? Karena waktu Paulus dipanggil, ya, Yesus itu sudah bangkit, sudah naik ke surga. Makanya dikatakan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu sampai kepada Ananias, ya, sampai kepada Ananias. Tadinya Ananias nggak peduli, ya. Ananias tadinya berkata orang ini sangat jahat. Tetapi Yesus berkata di ayat 15 yang aku bacain tadi, bahwa orang ini akan menjadi pilihanku. Aku akan memakai dia menjadi rasul untuk di luar bangsa Israel dan para pemimpin di Israel itu sendiri. Dengarin baik-baik. Kamu ini enggak, aduh pusing deh aku hadapi kamu ya. Itu kata Yesus sendiri, kata firman Tuhan. Oke, bukan kata Paulus. Ngerti bahasa enggak? Firman Tuhan. Tulisan Lukas, ya, Mbak bilang firman Tuhan. Lucu ah. Karangan orang gak jelas kok dibilang firman Tuhan. Lucu. Loh. Apalah kau Juma. Itu bukti kau goblok. Kau tidak tahu, ya, konsep yang saya imani, ya. Nah, coba kau jawab. Quran adalah pembacaan hafs, adalah penipu. Hafs itu pembohong, pendusta. Apakah itu firman Tuhan? Jawab. Justru karena kau mengimaninya, makanya saya tanya ke kamu. Saya nggak tanya ke pohon. Kamu yang mengimani itu, Tuhan terkutuk. Saya tanya samamu, yang mengutuk Yesus itu siapa? Jawab. Tuh, potol lagi nongol. Potol. Tuh, jawab tuh. Pertanyaan guru nah. Siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Potol kamu. Saya jawab, Gunda kau tuh goblok, ya. Dia tidak memahami konsep iman saya tentang Yesus, ya. So Gunda lu buat kesepakatan sama gua, ya. Nanti saya buat dia morat-marit, ya. Saya tidak tanya tentang iman kamu kepada Yesus, Tuyul. Yang saya tanya, siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Oh, jadi begitu. Ini guru Honda begini. Kau lagi mabuk ya Juma, ya? Berani buat kesepakatan sama saya? Ya, kau yang menghadap ke arah batu, ya? Di mana Allah itu adalah kelamin wanita berupa Hajar Aswad, lambang Dewi Kesuburan Al-Lata, ya. Dan Allah itu bercadar Juma. Quran surah 42 ayat 51. Ya atau tidak? Nggak usah maki-maki. Ini hal yang sangat prinsip di dalam imanmu. Siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Lu ngomongnya dibenerin dulu ya. Ya, mungkin lu lagi kena sambet. Jangan histeris, jangan kesurupan. Jawab aja, siapa yang mengutuk anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan? Jawab. Di mana tertulis siapa yang mengutuk Yesus? Tunjukkan. Saya mah nggak perlu ngamuk-ngamuk Juma, ya.
Makanya lu nih jangan kesambet ya, belum apa-apa udah kayak orang kesurupan. Tanya sama Pak Baut tuh, si Murtadin itu, Murtadin odong-odong. Murtadin kepala bocor. Tanya sama dia, di mana tertulis Yesus terkutuk? Kan dia yang tadi ya mengatakan itu. Yesus terkutuk ada tertulis. Nah, siapa yang mengutuk dia? Kamu jangan pura-pura buta lah. Makanya tinggalkan agama yang membuat kamu gila. Aiu. Lu ngomong apa lah nggak jelas. Kamu jangan histeris, napa, santai aja. Ya, jawab aja, siapa yang mengutuk Yesus? Jangan pura-pura nggak tahu kamu. Silakan. Loh, kok lu pakai orang lain? Hah? Makanya kau Juma, kau tuh gonda tuh botol kamu itu ya. Kau ngomong sama saya, nah tunjukkan di mana. Hah? Siapa yang mengutuk Yesus, tunjukkan. Nah, tapi kalau Allah itu jelas ya, batu hitam yang kau usap-isap itu ya, bisa hapus dosa. Betul atau tidak? Nggak usah nangis kamu ya. Galatia 3 nomor 13 itu. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa itu? Siapa yang digantung kayu salib itu yang dimaksud? Yang terkutuk itu? Yesus kan? Ah, kamu ini pura-pura nggak tahu. Ayo, siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Saya nggak perlu histeris. Mana dalilnya ya? Tukang ngarang Gurunda ini. Ya, sudah menyembah batu belum? Mengusap batu bisa hapus dosa. Kan saya sudah tunjukkan ya, Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah Yesus yang disalib. Ayo, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang itu? Yesus, Pak. Orang sudah gitu dibunuh di tiang salib, sudah gitu kau sembah, sudah gitu terkutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus ini? Dia itu orang mulia, dia ngajarkan dirinya utusan Tuhan, malah dia dikatakan anak yang dikasihi oleh Tuhan. Loh, kok di dalam ajaran kalian justru Yesus itu terkutuk? Siapa yang mengutuk Yesus? Jawab, itu si Murtadin odong-odong Pak Baut itu udah kabur. Malu dia tadi. Aduh, Hasan. Botol kamu. Botol. Hasan, botolnya parah. Hasan, botol parah. Botol. Nah, nangis. Makanya Juma ini goblok. Kau ini udah buta huruf. Kau ini jangan-jangan matamu buta juga. Siapa yang nangis? Oh, Galatia 3:13. Nah, ini saya rupanya ketemu Gurunda yang goblok. Ya, kenapa? Terkutuk di kayu salib. Ya, itu buat penjahat kelas kakap. Ya, kalau Yesus sudah diadili oleh Pontius Pilatus dan tidak terdapat kesalahan sedikit pun, makanya dia cuci tangan, diserahkan kepada Farisi dan ahli Taurat untuk menghakimi Yesus. Ya, betul atau tidak Juma? Makanya jangan kebanyakan usap batu, bisa hapus dosa Juma. Kamu ini lucu gitu loh. Ya, gimana kamu itu bisa berdebat dengan baik? Gimana kamu bisa dikatakan bisa paham Al-Quran, terjemahan Al-Quran? Jangan Al-Quran, terjemahan Al-Quran aja. Senangkan kitabmu aja kamu pelintir. Galatia 3 nomor 13 itu bukan untuk orang penjahat. Atau kau ingin katakan Yesus itu penjahat? Itu untuk Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, siapa yang mengutuk Yesus ini? Siapa yang mengutuk? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayo, siapa yang dikutuk ini? Siapa yang menanggung dosa kutuk Taurat? Lalu kemudian saya belum bertanya, siapa yang mengatakan hukum Tuhan berupa hukum Taurat itu adalah kutuk? Saya belum tanya itu. Yesus saja dulu yang saya katakan. Biar kamu sadar agama kamu itu kayak mana. Ayo jawab. Siapa yang mengutuk Yesus? Silakan. Aduh, Tuhanmu itu disalib.
Dibilangnya terkutuk di kayu salib. Tuhanmu disalib, terkutuk di kayu salib. Masa ada Tuhan terkutuk? Acan botol, acan botol. Sekarang saya tanya sama kamu Juma, ya. Salib itu betul lambang terkutuk bagi penjahat kelas kakap, ya. Makanya waktu Yesus disalib kan kanan kirinya penjahat semua. Kau tuh kalau sudah goblok itu jangan sok pinter, ya. Kamu tuh penginjil kaleng-kaleng, ya. Nggak ada hebatnya kamu di mata saya. Nah, coba kau jawab. Waktu Yesus disalibkan, apakah Yesus penjahat? Ayo, coba kau jawab. Nah, lagi-lagi kau menuduh Yesus itu penjahat. Karena dia disalib. Katamu yang disalib itu penjahat kelas kakap. Faktanya Yesus disalib. Berarti Yesus itu sudah terkutuk, penjahat kelas kakap. Aduh, penghinaan dan hujatan apa lagi yang ingin kau tuduhkan kepada Tuhanmu sendiri, Yesus? La haula wala quwata illa billah. Maka tidak salah kemudian Al-Quran menerangkan bahwa kamu orang kafir, ya. Terima itu. Nasib, nasib. Loh, saya nuduh Yesus penjahat. Nah, inilah umat Allah SWT. Terhebat tipu daya. Tukang tipu Allahmu itu, ya. Di mana saya katakan itu Juma? Oh, Gurunda goblok ini rupanya asal ngomong toh. Begini kok Gurunda? Garuda kali, ya. Coba kau jawab, Yesus penjahat atau bukan waktu diadili? Loh, barusan kau katakan bahwa yang disalib itu adalah penjahat kelas kakap. Yesus disalib kagak? Ayo, siapa yang gila nih sekarang? Bang Jul nggak usah ngecap, ya nggak usah ngecap. Saya bukan jualan obat, makanya biasakan, kalau Anda bertanya, dengarkan jawabannya juga, ya. Anda mengatakan siapa yang mengutuk Yesus? Kalau Yesus itu utusan Tuhan, ya, Bang Jul mengatakan inilah anak yang kukasihinya, kepadanya lah aku berkenan. Berkenan untuk apa? Bapak berkenan untuk apa, Bang Jul? Saya masih panggil Bang Jul karena ya Bang Jul kan dihormati sebagai gurunda oleh oleh teman orang yang mengagumi Bang Jul gitu, menjadinya makanya belajarlah saling mendengarkan. Bang Jul, inilah anak yang kukasihi. Apa Bapak mengasihi Yesus untuk apa? Anda baca juga di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Yesus sendiri apa? Makanya Bapak mengatakan, dengarkanlah dia, dengarkanlah Yesus dalam segala hal. Jadi jangan Bang Jul protes Yesus, karena Yesus itu juru selamat untuk isi dunia ini, termasuk juga untuk Anda, karena Yesus berkata, aku datang untuk orang berdosa. Kalau Bang Jul orang berdosa, Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus datang untuk Anda juga. Karena malaikat bersaksi, telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosanya. Makanya Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 24, kalau Bang Jul nggak percaya Yesus itulah Mesias, Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat, Bang Jul mampus dalam dosa. Karena Yesus mengajarkan, karena itu pergi jadikanlah bangsa muridku, semua bangsa muridku, termasuk Bang Jul. Kalau Bang Jul percaya, Bang Jul selamat. Kalau Bang Jul nggak percaya, Bang Jul dihukum. Karena Yesus itu manusia Kristus, manusia suci. Dia tidak mengenal dosa. Dia dijadikan dosa
Karena ketidaktaatan kita lah dia dijadikan dosa, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak taat melakukan salah satu hukum Taurat itu. Bang Jul pelanggar hukum Taurat. Karena walaupun Bang Jul bisa melakukan 10 hukum, satunya 9 dari 10 hukum saja deh, satunya enggak Bang Jul lakukan, itu Bang Jul sudah menjadi manusia terkutuk. Karena ada tertulis dalam hukum Taurat, terkutuklah orang yang tidak menaati salah satu hukum itu. Apa Bang Jul yakin Bang Jul bisa menaati 10 hukum? Tidak. Kesombongan Bang Jul, merendahkan orang, itu kesombongan itu adalah sifat setan Bang Jul. Nah, jadi orang yang memiliki sifat setan bagaimana bisa berkenan kepada Tuhan? Sebab Tuhan mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan yang maha tinggi. Jadi siapa yang mengutuk Yesus? Yesus dijadikan terhukum karena kita. Karena pemberontakan kita lah dia menjadi kena tulah. Kita berpikir dia ditindas Allah, padahal dosa kita lah yang ditanggungnya, itu loh. Supaya kita yang seharusnya menerima hukuman menjadi dibenarkan melalui dia, karena sudah ditanggung oleh Yesus. Makanya kita yang di dalam Yesus sudah merdeka, sudah tidak ada lagi hukuman, begitu loh. Jadi kita sebenarnya harus dikutuk dan Yesus menanggung itu untuk kita. Pak Baut, saya tidak butuh penghargaan dari Anda, ya. Tuhan yang menciptakan Anda saja Anda tidak hargai. Jadi ngapain Anda menghargai saya? Nggak perlu, dan saya tidak butuh itu. Pak Baut, saya tidak sedang membahas tentang Yesus itu anak tunggal, dimuliakan, siapa yang percaya kepada dirinya. Yang saya tanya, siapa yang mengutuk Yesus? Itu loh, Pak Baut. Tolong jujur apa? Dan jangan terlalu panjang. Anda jangan jualan obat. Anda tidak akan mempan ilmunya ke saya. Saya lebih paham kitab Anda daripada Pak Baut. Oke? Pak Baut itu cuma mengimani. Saya ini mempelajari, mengkaji dari titik nol terendah sampai titik yang tertinggi di dalam kitab Anda. Saya tidak sombong. Tapi saya bisa buktikan itu. Makanya saya tanya sekarang, Herni, siapa? Hasan Wijaya, Anda sendiri, kelimpungan hanya satu soal yang sangat mendasar terhadap iman Anda. Siapa yang mengutuk Yesus? Itu aja poinnya dulu. Jawab. Juma itu goblok, ya. Dia fitnah-fitnah, saya bilang, katanya penjahat. Coba suruh dia jawab, ya. Yesus waktu disalib, posisi Yesus itu penjahat atau bukan? Coba kau tanya dia, ya. Loh, tadi kamu katakan yang disalib itu adalah penjahat kelas kakap. Nah, sekarang Yesus itu disalib kagak? Kok ada pengecualian? Padahal justru di Galatia 3 ayat 13, nomor 13 itu, Kristus telah menebus kamu dari kutuk Taurat dengan jalan terkutuk dia di atas tiang salib. Jadi itu sama halnya kau katakan Yesus itu adalah penjahat kelas kakap. Sekarang siapa yang ngajarin kamu kalau Yesus itu terkutuk? Jawab. Cuma Yesus waktu disalibkan, Yesus penjahat atau bukan? Kok kau nggak pernah jawab? Penginjil kaleng-kaleng, ya. Itu bukti kau tuh goblok dan penipu, sok paham Bible, ya. Waktu saya salib, kamu lihat kanan kirinya itu penjahat semua. Maka saya bilang, ya, salib itu lambang terkutuk bagi penjahat kelas kakap, ya. Jadi jangan kau sok-sok pintar lah, Juma. Lah, buktinya Yesus terkutuk di tiang salib. Kristus telah menebus, dengarkan ya, saya bacakan ya kitab kamu ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Hayo. Yesus menjadi kutuk kan? Kenapa Yesus menjadi kutuk? Karena dia disalib. Dan kau katakan yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Karena dia adalah penjahat kelas kakap. Nah, itu sudah nyata di dalam kitab kamu juga diterangkan. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus terkutuk
Siapa yang mengutuk Yesus? Jawab, itu poinnya. Silakan. Nah, ini kau goblok lagi. Kau telinga kau tuh congek. Kau dongkel pakai linggis Juma, ya. Saya katakan salib adalah lambang terkutuk bagi penjahat kelas kakap, ya. Saya tidak mengatakan Yesus. Nah, coba kau jawab, Yesus penjahat atau tidak waktu diadili, ya. Di sini terlihat kau tuh goblok, nggak ada pinternya. Sama kayak Yesus masih bayi, umur 8 hari minta pengakuan dari mulut Yesus, dia disunat. Kalau kau tuh goblok Juma, bikin malu aja kau ini. Kamu mau silat lidah seperti apapun percuma. Kenapa? Kitabmu yang menerangkan Yesus itu menjadi terkutuk karena menebus kalian dari hukum Taurat. Ayo, kenapa dia menjadi terkutuk? Kenapa kemudian dia disalib? Karena salib itu lambang pembunuhan terhadap penjahat kelas kakap. Yang jadi pertanyaan sekarang, siapa yang mengatakan Yesus itu terkutuk? Itu yang perlu kau jawab, Tuyul. Kutu loncat, ya. Jangan melangkah ke sana dulu. Lu awalnya dasarnya lu nggak ngerti, mau loncat ke sana. Kau semakin goblok Juma. Punya malu sedikit lah kau. Ya, saya tanya sama kamu, Yesus waktu disalibkan, apakah dia dicap sebagai penjahat? Coba kau jawab Juma. Tidak ada yang mencap Yesus itu sebagai penjahat, tapi dicap sebagai orang yang terkutuk dan kemudian dilantik mati di atas tiang salib, di mana salib itu adalah label buat penjahat kelas kakap. Itu menurutmu. Kalau kemudian kamu katakan Yesus itu bukan penjahat, oke, saya setuju. Yesus memang bukan penjahat. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang kemudian mengatakan Yesus mati di atas tiang salib, di mana salib itu adalah lambang penjahat kelas kakap? Siapa itu? Siapa yang mengutuk Yesus? Itu masalahnya. Jawab. Jelas saya menghargai Tuhan yang menciptakan saya. Karena di Alkitab dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Jadi siapa yang menjadikan saya? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi bukan Allah SWT yang menciptakan saya. Makanya saya tidak menghargai Allah SWT. Walaupun dia ngaku-ngaku Tuhan juga mengaku menciptakan jin dan manusia. Tetapi untuk apa? Untuk diperbudak oleh Allah SWT. Makanya saya tidak percaya yang menjadikan saya itu bukan Allah SWT. Karena apa? Karena Allah SWT itu ingin memperbudak manusia. Banjur lihat. Banjur udah melakukan sholat 5 waktu enggak? Udah mendoakan Muhammad enggak? Kekasih Allah yang tidak mampu ditolong oleh si Allah ini. Jadi Bang Ju mengatakan saya enggak menghargai Tuhan pencipta saya. Oh, saya sangat menghargai Tuhan pencipta saya. Karena yang menciptakan saya dikatakan baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Jadi siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus lah yang menjadikan saya. Jadi bukan Allah SWT. Makanya Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 2, segala kuasa atas yang hidup ada padaku. Jadi kuasa atas yang hidup ada pada siapa? Pada Yesus. Makanya saya buang Allah SWT yang ngaku-ngaku maha kuasa juga. Tapi nggak bisa dia membuktikan kuasanya, kecuali dia hanya menipu manusia. Ngaku-ngaku maha kuasa, ngaku-ngaku akan menjanjikan surga. Jadi surganya aja pun surga apa? Surga selangkangan. Siapa yang tidak menghargai pencipta? Bang Jul tidak menghargai pencipta Bang Jul. Yang berkuasa atas yang hidup itu bukan Allah SWT, tapi Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan kita yang dibenarkan oleh darah Yesus, kita pasti diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Tetapi Bang Jul malah menghina, masih bertanya siapa yang mengutuk Yesus. Walaupun dijawab, Anda malah tidak menghargainya. Anda menolak yang kudus dari Tuhan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa itu, Tuhan pencipta langit dan bumi itu, mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi seolah SWT ini mengutuk orang, mengatakan apa langit pasti runtuh. Kafirlah orang mengatakan Tuhan itu beranak. Kan dia nggak punya istri. Nah, inilah kurang ajarnya dan begonya Allah SWT itu. Ya, yang Bang Jul sembah itu loh. Menurut dia kalau Allah beranak itu harus punya istri dulu. Allah itu maha kuasa. Firman-Nya bisa jadi anak manusia. Bahkan firman-Nya bisa menciptakan langit dan bumi. Nggak perlu Allah itu harus punya istri dulu. Seperti Allah SWT kan, bagaimana saya mau punya anak? Saya kan nggak punya istri. Kafirlah orang mengatakan Tuhan itu beranak. Kan kurang ajar dia. Padahal Tuhan, barang siapa yang menerimanya, Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi nggak perlu Allah itu bisa memberi kuasa kepada kita, kita bisa menjadi anak Allah tanpa Allah kawin mengawin gitu loh. Ya, suka-suka Pak Baut lah. Toh Allah tidak kekurangan sedikit apapun ya dengan Anda tidak menyembah Dia. Dan Yesus tidak berubah menjadi apapun dengan Anda menuhankan Dia, tetap aja Dia manusia. Tapi bukan yang itu yang dibahas Pak Baut. Gak usah silat lidah. Pak Baut, jawab aja dulu. Siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Bantu tuh kawan-kawan kalian tuh. Itu bantu kawan-kawan kamu tuh. Siapa yang mengutuk Yesus? Coba di tiang salib jawab. Nah, berarti tidak ada. Nah, bukti kau tuh goblok ya. Nah, maka saya bilang ya, pada waktu zaman itu yang namanya disalibkan itu adalah penjahat kakap ya, kelas kakap. Makanya terkutuk dicapnya itu. Nah, itulah karena kasih Tuhan ya. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kami percaya penebusan dosa dan itu penggenapan ya. Jadi kau belajar lagi Juma ya. Jangan kau tuh goblok tuh dipelihara, diketawain ya. Aduh. Kucluk. Kamu itu bocor halus tapi bukan cuma satu bocornya. Sekeliling kepalamu itu bocor. Itulah kemudian Allah mengutus utusannya yang kalian sebut anak yang tunggal. Nah, sekarang kalau Allah mengasihi, terus kenapa dia dikutuk? Siapa yang mengutuk Yesus? Jawab aja dulu. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, siapa itu? Siapa yang mengutuk Yesus? Enak aja, Rasul Allah kok dikutuk. Iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Ikut-ikutan mengutuk Yesus. Kena kau. Kalau saya bocor halus, lu bocor lubangnya gede-gede Juma ya. Sudahlah kau tuh emang goblok gitu ya. Kata apa? Tuh di Yohanes apa ya? Begodes, Juma begodes ya. Sudah jelas Yesus tanpa kesalahan. Kok kau begitu yakinnya? Terkutuk. Nah, kau goblok makanya saya bilang. Jadi di Yohanes saya ini ya. Ya cuma ya belajar lagi. Kalau enggak kau usap tuh batu ya, bisa menghapus dosa. Yesus yang kudus, yang suci, hapus dosa, lu sewot. Kan goblok makanya saya bilang ya. Ya, belajar lagi cuma ya. Aduh, dasar. Kurangi makan ban mobil. Saya tanya samamu, ya. Siapa yang mengutuk Yesus? Kau katakan, siapa yang mengutuk lah? Buktinya dia tertulis dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Itu di kitabmu loh. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk? Ayo, jawab. Iya. Walaupun Bang Jul menolak Yesus sebagai Tuhan, Yesus juga tidak akan berubah jadi manusia. Karena Yesuslah Tuhan penguasa alam semesta ini.
Karena segala kuasa ada di tangan Yesus, di surga, di bumi. Anda baca ya Matius berapa itu? Matius 28 ya, ayat 19-20 itu. Segala kuasa di surga dan di bumi ada pada Yesus. Bukan pada si Allah SWT. Ngapain juga saya menyembah Allah SWT? Orang dia ngaku-ngaku doang, tapi dia nggak punya kuasa, Bang Jul. Terus Anda katakan siapa yang mengutuk Yesus? Yesus itu manusia suci, manusia tanpa dosa. Dia yang benar dijadikan dosa karena kita. Dia menanggung kutuk kita. Dia tidak ada yang mengutuk dia, tetapi dia menanggung kutuk kita. Kita yang dikutuk seharusnya dihukum, dia tanggung itu semua. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Begitu loh Bang Jul. Jadi tidak ada yang mengutuk dia. Dia menanggung kutuk kita. Dia menanggung kutuk kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, dan Yesus mau naik ke situ menanggung kutuk kita. Aduh, jualan obat Pak Baut ini. Yang saya tanya kepada Bapak, siapa yang mengutuk Yesus? Dia menjadi kutuk. Siapa yang ngajarin Yesus menjadi kutuk? Ayo. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu, Pak Baut. Jawab pertanyaan saya, Pak. Jawab. Gak usah silat lidah ke sana kemari. Siapa yang ngajarkan Bapak kalau Yesus itu terkutuk? Jawab. Acan, kalau sudah terkutuk di kayu salib Tuhan kamu itu kamu menolak. Bagaimana isi kitab kamu itu, Acan? Ganti aja isi kitab kamu tuh, rubah. Dirubah lagi. Orang yang sholat yang kayak gimana yang celaka ya. Terusin ayatnya. Nah sekarang kamu jawab, siapa yang mengutuk Yesus? Sam, bro, si Juma itu goblok rupanya. Dia Galatia 3:13 ada Yesus terkutuk. Saya bilang, salib itu kan lambang buat penjahat kelas kakap. Nah, Yesus kan tidak didapat kesalahannya oleh Pontius Pilatus. Tapi si Juma gerunda goblok ini merasa pintar melulu. Saya tanya, Yesus penjahat atau bukan waktu dia diadili? Nggak berani jawab dia. Tapi ujung-ujungnya ngaku. Nah, pas ngaku kan gobloknya kelihatan gitu. Kamu nggak usah curhat sesama penyembah manusia, manusia terkutuk. Nggak usah curhat. Jawab aja dulu. Yang mengatakan yang tersalib, yang terkutuk di tiang salib itu kan kamu. Bahwa yang terkutuk di tiang salib itu adalah penjahat kelas kakap. Kan kamu yang bilang itu. Nah sekarang Yesus itu disalib. Itu sama halnya kau katakan Yesus itu penjahat kelas kakap. Kenapa harus seperti itu adanya? Karena Yesus itu mati terkutuk. Dengan cara apa? Dengan cara disalib. Dan nyata saja di dalam kitabmu bahwa Yesus Kristus membebaskan kalian dari hukum Taurat dengan cara mati terkutuk di atas tiang salib. Kamu jangan curhat dong sesamamu penyembah manusia terkutuk, ya. Jawab aja. Kamu kan penghujat. Saatnya sekarang kau menjawab, ya. Kau hujat Tuhanmu sendiri. Sebagai penjahat kelas kakap. Waduh, kasihan. Jawab, siapa itu yang mengutuk Yesus? Ya. Tuhan kok dikutuk. Tidak ada yang mengutuk. Itu ada tulisannya di Galatia 3 nomor 12. Yesus menanggung kutuk manusia, ya. Nggak ada yang mengutuk Yesus. Yesus menanggung kutuk manusia. Tapi kutuk maut dikalahkan. Yesus bangkit pada hari ketiga, ya. Jadi umat manusia ada harapan hidup kekal setelah hari kebangkitan di akhir zaman. Wah, Tuhan kamu kan disalib juga, San.
Tuhan kamu disalib karena ketangkap mencuri keledai. Keledainya sudah beranak berapa? Hai, jangan memelintir data yang sudah nyata di dalam kitab kamu. Gak bagus, sudah sesat, menyesatkan lagi. Jangan, akui aja dengan jujur. Siapa yang mengatakan Yesus terkutuk dengan cara menebus kalian dari hukum Taurat? Siapa yang mengajarkan itu? Sementara di dalam kitabnya Bani Israel, Ulangan 21, nomor 22 sampai nomor 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau kuburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, yang menjadi milik pusakamu. Ini terbukti fenomena cerita kisah-kisah yang ada dalam kitabmu. Sebelum masuk Sabat, mayat Yesus diturunkan segera, diminta oleh Yusuf Arimatea dengan Maria dan Nikodemus. Dia minta kepada Pilatus agar mayatnya Tuhanmu diturunkan dari tiang salib sebelum datang hari Sabat. Ini kena berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, digantung di tiang salib. Maka Paulus mengajarkan di Galatia nomor 13, terkutuk ya orang yang di tiang salib, digantung di tiang salib. Saya tanya samamu, siapa yang mengutuk Yesus? Kamu katakan tidak ada. Loh, tulisannya ada kok. Dia mati terkutuk untuk menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Hayo, dari mana Paulus itu mendapatkan ilmu untuk mengutuk Yesus? Jawab. Kamu lihatnya seperti itu ya? Apa yang berlobang kamu anggap itu vagina? Hah? Kami tidak melihatnya seperti itu. Tetapi memang faktanya Yesus lahir dari vagina. Ya kan? Oi, Bang Zuma itu nanya siapa yang mengutuk Yesus. Kamu aja gak mau jawab pertanyaan aku ini. Ya itulah. Ya, otak koslet. Menuhankan manusia, udah itu dibantai sama Herodes. Ya jelas itu lambang vagina, lambang Dewi Kesubuhan Alata. Nah, kau tidak tahu sejarahnya, ya. Makanya kau tuh bodoh terus lamanya. Dan kau sudah dicap Muhammad, otak kau separoh, ya. Nah, Allahmu juga berbicara di balik tabir, ya. Quran surah 42:51. Berarti bercadar. Makanya saya bilang Allahmu itu kelaminnya wanita, yaitu apa? Hajar Aswad. Yang bisa mengusapnya itu hapus dosa, ya, hapus dosa lu. Aneh betul. Tapi Yesus yang kudus, holy, ya. Dalam Quranmu juga Yesus disebut holy, kudus. Hapus dosa kalian sewot. Kan dasar umat kebalik, itu aneh saya bilang. Kalau menghujat kamu jago. Ditanya yang paling prinsip siapa yang mengutuk Yesus, mewe. Kau katakan Yesus itu penjahat kelas kakap. Aduh, Hasan. Debater Kristen penghujat yang paling konyol yang pernah saya temui. Itulah kamu. Nah, Chan bodoh gini kan. Gue tanya siapa yang mengutuk Yesus, larinya ke batu. Ya udah jelas Yesus lahir dari vagina ya. Siapa yang mau bantah? Siapa yang mau bantah? Ayo. Acan, lu kalau goblok jangan keterusan. Bangun woi. Ayo Chan. Menjawab siapa yang mengutuk Yesus. Begitulah ajaran pagan. Hanya di Kristen ya, ajaran bahwa Tuhan itu mati. Oh, saya nggak pernah menghujat, cuma benar atau tidak Hajar Aswad lambangnya vagina, ya. Nah, saya yang mewek siapa? Makanya jangan-jangan kau buta matamu itu. Sudah punya nabi buta huruf, matamu juga buta. Saya nggak pernah mewek hadapi umat penipu Allah seperti kamu, Allah SWT, ya. Khairul Makirin, Ali Imran 3 ayat 54, ya. Allah pelaku tipu daya, itu adalah sifat iblis, gitu loh, ya. Nah, bentul atau tidak, bentul lagi.
Betul atau tidak Juma? Yesus penjahat. Saya ngomong apa lu pelintir-pelintir. Ya inilah umat Takiyas ya. Iya, terserahlah, suka-suka kamu. Tapi kalau kau menerangkan tentang Islam, ya kamu juga kudu wajib lebih hebat menerangkan agamamu. Lah ini satu pertanyaan aja kau muter-muter kayak apa tuh? Kayak gasing. Ditanya siapa yang mengutuk Yesus? Apa jawabanmu kemudian? Curhat. Nampak kali Hasan, jiwamu tuh bergetar. Seperti genderang yang mau perang. Aduh Hasan. Nggak muter-muter, bukannya lu Juma. Kenapa kau tidak jawab-jawab? Ketik. Yesus penjahat atau bukan waktu diadili? Ayo, jawab. Ayo, jawab. Dia bukan penjahat, tapi dia terkutuk di atas tiang salib. Ayo, siapa yang mengutuk Yesus? Jawab. Yang bodoh dan tolol itu kamu. Sekarang aku nanya, siapa yang mengutuk Yesus? Dari tadi kok keblingsatan, lari sana lari sini. Jawab aja, oh si Budi yang mengutuk Yesus. Udah selesai. Ya, tapi di Galatia 3:13 itu udah jelas ya, surat-surat Paulus. Juma. Tuh Juma ya. Berarti saya tanya dia nggak boleh jawab loh ya. Kalau tanya Juma tuh, ajarin gurundamu tuh yang goblok itu ya. Harus saya akui karena Yeremia 4 ayat 22 bodoh dan tolol gitu ya. Karena dia tidak mengenal dia. Kalau dia mengenal pasti dia akan cerdas si Juma ini, oke? Ambil pulpen Hasan, ambil pulpen, ambil kertas, catat apa yang akan saya jabarkan ini. Ini ilmu gratis buat kamu. Ya. Imamat 24 nomor 15 versi ND dan juga SB 2010. Di situ diterangkan setiap orang yang mengutuki Tuhan maka ia akan menanggung dosa. Oke, saya ulang lagi, Imamat 24 nomor 13 versi ND, setiap orang yang mengutuki Tuhan, maka ia menanggung dosa. Dan di dalam Matius 25 nomor 41, ya, diterangkan, semua yang terkutuk itu pasti masuk ke dalam neraka. Siapapun dia, semua yang terkutuk pasti masuk neraka. Itu yang perlu kamu paham. Nah, di dalam 2 Samuel 19 nomor 21 ya, Acang, di situ diterangkan bahwa bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Sementara mengutuki orang yang diurapi Tuhan itu dihukum mati. Jadi kalau ada orang yang diurapi lalu kemudian dikutuk, nah maka orang itu harus dihukum. Nah, di dalam kitab Lukas nomor 2, nomor 26 dari pasal 2, di situ diterangkan Yesus diurapi Tuhan. Jadi Yesus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Di mana Yesus dikatakan manusia? Matius 2 nomor 23, Yesus itu adalah manusia. Lukas 2 nomor 26, Yesus yang manusia itu diurapi Tuhan. 2 Samuel 19 nomor 21, ya, patut dihukum mati orang-orang yang mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Nah, siapa yang kemudian mengutuk Yesus? 1 Korintus 12 nomor 3, Galatia 3 nomor 13. Di situ diterangkan Yesus dikutuk, Yesus terkutuk. Sementara 2 Samuel 19 nomor 21, orang yang mengutuk orang yang diurapi itu akan dihukum mati. Jadi kalian semua ini Kristen harusnya dihukum mati berdasarkan 2 Samuel 19 nomor 21. Kenapa? Karena dalil 2 Samuel 19 nomor 21 menerangkan siapa yang mengutuki orang yang diurapi Tuhan harus dihukum mati. Yesus itu diurapi oleh Tuhan, Lukas 2 nomor 26. Yesus itu manusia, Matius 2 nomor 23. Nah, lalu kemudian di dalam 1 Raja-Raja 21 nomor 10, di situ diterangkan bahwa siapa yang mengutuk Allah dan juga raja yang sudah diurapi,
maka dia harus dilempari batu sampai mati. Jadi kamu itu dan juga Kristen lainnya harusnya dilempar batu sampai mati. Kenapa? Karena kau mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Yesus itu adalah orang yang diurapi. Diurapi oleh siapa? Diurapi oleh Tuhan. Tapi kalian kutuk. Catat ya, supaya kamu itu bisa tercerdaskan sedikit ya. Nah, kalau Anda mengatakan, siapa yang mengutuk Yesus? Lah jelas dalam kitabmu, 1 Korintus 12 nomor 3. Galatia 3 nomor 13. Yesus terkutuk. Oke? Paham ya? Bahwa yang mengutuk Yesus itu adalah Kristen dan pendiri agama Kristen. Kalau di Islam, Yesus itu adalah hamba Allah yang sangat mulia. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Subhanallah. Begitu mulia Yesus itu di dalam Al-Quran diterangkan. Ya. Iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu. Ismuhu Masihu Isa bin Maryam. Wajiham fit dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Subhanallah. Al-Quran menerangkan, ya, Yesus itu adalah manusia yang sangat mulia. Dia terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Di kitabmu, Yesus itu orang terkutuk. Penghinaan yang sangat luar biasa. Jadi, benarlah Yesus mengatakan di dalam Matius, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, tetapi perbuatan mereka mengikuti perkataan manusia. Nah, perkataan siapa yang kau ikuti? Bahwa Yesus itu adalah manusia terkutuk. Tobat kamu Hasan, tobat. Ya, ajarkan di gerejamu supaya manusia itu meninggalkan semua ajaran yang mengajarkan Yesus terkutuk. Ya, Yesus itu terkemuka di dunia di akhirat, bukan terkutuk. Oke, paham? Nah, lu sudah akuin cuma ya, Yesus bukan penjahat. Nah, selanjutnya gue jawab ya, Yesus adalah kudus, holy. Quranmu juga, Yesus adalah holy. Hanya yang kudus yang bisa menghapus dosa. Dalam hukum Taurat, yaitu dilambangkan dengan korban sebagai binatang ya. Nah, di Imamat 17:11 bahwa penebusan dosa melalui darah, melalui perantaran nyawa. Nah, ini kan kau kan nggak ngerti. Makanya saya bilang, Yesus menggenapi, itu digenapi. Kenapa? Perjanjian lama udah dinubuatkan dan digenapi. Belajar lagi ya Najuma ya, biar kau cerdas ya. Buat channel bikin malu aja. Wong sudah botol, sosok pinter lagi. Nah, kalau kau sudah akui dia kudus, terus kenapa dia terkutuk, Hasan? Oke, sahabat-sahabat sekalian ya, karena si Acang sudah pergi ya, kemudian si Murtadin itu Pak Baut ya, saya katakan Pak Baut karena dia suka menghujat Allah. Dan si Herni juga pura-pura nggak tahu, dan wanita yang satu lagi entah kemana mendengarkan VN kemudian kabur. Nah, Islam itu sangat memuliakan Nabi Isa atau Yesus seperti yang saya terangkan tadi. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Bahkan Nabi Isa diterangkan dalam Al-Quran bahwa wajihan fit dunya wal akhirah. Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia itu adalah manusia yang mulia. Manusia yang diberi kedudukan mulia di sisi Allah dan didekatkan oleh Allah kepada dirinya. Wa minal muqarrabin. Tapi di dalam kitabnya Kristen justru Yesus ini terkutuk. Siapa yang mengutuk? Paulus. Apa buktinya? 1 Korintus 12 nomor 3. Galatia 3 nomor 13. Jadi yang mengutuk itu Paulus. Meski dia mengatakan di dalam 1 Korintus 12 nomor 3 itu, karena itu aku mau meyakinkan kamu. Jadi memang dia berupaya untuk meyakinkan orang Kristen bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain atau kecuali oleh Roh Kudus. Jadi lagi-lagi Paulus ini menuduh Roh Kudus yang mempengaruhi orang-orang mengatakan Yesus terkutuk. Seakan-akan Roh Kudus ini pernah berkata Yesus itu adalah Roh Kudus.
adalah terkutuk. Padahal Roh Kudus tidak pernah mengatakan Yesus itu terkutuk. Yang mengatakan Yesus itu terkutuk adalah Paulus, membawa-bawa Roh Kudus, menuduh Roh Kudus. Nah, yang lucu kemudian adalah ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8, ya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Itu ada tuh di dalam kitabnya Kristen sendiri. Nah, sementara Paulus sendiri pernah mengaku sebagai bapak. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sementara perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan manusia. Inilah kena. Mereka mengatakan Yesus terkutuk. Di dalam Galatia 3 nomor 13. Ya, Yesus Kristus telah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara mati di atas tiang salib. Nah, sementara ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti benar saja yang dikatakan Hasan, bahwa yang mati di tiang salib itu adalah penjahat kelas kakap. Karena itulah kemudian Yesus itu datang dengan mati terkutuk di atas tiang salib. Karena menebus dosa-dosa orang-orang ini, orang-orang Kristen. Dengan demikian, merekalah Paulus, ya, dan krunya yang mengajarkan Yesus itu manusia terkutuk dengan cara mati di atas tiang salib karena menebus dosa mereka dari menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa mereka yang dibebaskan dengan cara matinya Yesus di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Jadi ini sangat merupakan bukti yang sangat menghinakan Yesus. Mereka ini nyata sebagai antikristus. Ya, hukum Taurat diperuntukkan kepada Bani Israel. Kemudian mereka mengambil Yesus mati di atas tiang salib untuk membebaskan mereka dari hukum Taurat. Sementara hukum Taurat itu bukan kutukan. Siapa bilang hukum Taurat itu kutukan? Hukum Taurat itu adalah wujud kasih sayangnya Allah kepada Bani Israel. Dibuat oleh mereka sebagai kutukan bagi manusia. Astagfirullahaladzim. Ya, oke, sahabat-sahabat sekalian, ya. Karena ada beberapa orang Kristen di sini yang tidak mampu menjawab dengan jujur, maka saya pamit untuk diri. Mudah-mudahan teman-teman yang masih bisa mendapatkan hidayah dibukakan hatinya oleh Allah, agar cahaya hidayah itu bisa masuk ke dalam dirinya. Terima kasih, ya. Salam satu Tuhan.